Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Rosalin Chiu hadir dalam program Special Dialog edisi Lebaran. Dan pemirsa 30 menit ke depan kita akan membahas tema menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Dan tentunya jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa mari kita ikuti Special Dialog selengkapnya. Pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI optimistis tingkat hunian hotel atau okupansi hotel rata-rata mencapai 80 hingga 90% pada momen libur Lebaran 2025. PHRI juga menargetkan lama tinggal pengunjung di kisaran 7 hingga 8 hari selama momen Lebaran. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI optimis tingkat hunian hotel atau okupansi hotel rata-rata mencapai 80 hingga 90% pada momen libur Lebaran 2025. PHRI juga menargetkan lama tinggal pengunjung di kisaran 7 hingga 8 hari selama momen Lebaran. Di sisi lain, lama tinggal pengunjung dapat berkontribusi positif terhadap tingkat okupansi hotel di momen tersebut. Lebaran tahun ini menjadi tantangan bagi industri hotel dan restoran, di mana kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini telah menghambat beberapa akses jalan di sejumlah titik. Beberapa destinasi di Indonesia juga kemungkinan terdampak cuaca buruk, sehingga ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha di industri ini. Oleh sebab itu, untuk mencapai target yang ada, pelaku usaha terus melakukan promosi di masing-masing daerah untuk mendatangkan lebih banyak pengunjung. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini tentang okupansi perhotelan saat momen Lebaran 2025 sudah bersama-sama dengan kita Bapak Teddy R. Bahtiar, Wakil Ketua Umum PHRI Bidang Investasi dan Pengembangan Usaha. Halo Pak Teddy, apa kabar? Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin Pak. Mbak Ocha, minal aidin. Mohon maaf lahir batin ya Sama-sama. Pak Teddy. Gimana Pak, liburan kemana nih rencananya Pak? Sebentar lagi ngabur nih. Oh, sebentar lagi ngabur ya. Setelah Lebaran kedua kita ngabur deh. Setelah Lebaran kedua ya. Baik, Pak Teddy, kalau misalnya kita bahas mengenai industri perhotelan gitu ya, sempat terkendala dari tahun-tahun sebelumnya pun kondisi pemulihan pasca pandemi, kemudian sempat ada perlambatan ekonomi global, daya saing ataupun daya beli masyarakat ya sempat mengalami penurunan. Tapi review Anda terkait kondisi industri perhotelan khususnya di awal tahun 2025 seperti apa nih Pak Teddy? Masih berat dan makin berat. Baik. Sebenarnya. Cuman memang kan kita bedakan antara city hotel dengan leisure hotel. Untuk Lebaran ini kan kita sebenarnya membahas tentang leisure hotel ya, atau hotel-hotel yang berada di area pariwisata. Memang mereka akan ramai lah ya, okupansi di 75-80% seperti yang tadi disebutkan. Namun untuk city hotel ini secara umum itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Baik. Karena memang sebenarnya kita belum pulih-pulih banget dari efek pandemi dan masih terdampak di ekonominya, dan ditambah sekarang ada kebijakan pemerintah untuk penghematan anggaran. Itu sangat berdampak pada dunia perhotelan, terutama yang city hotel ya. City hotel. Nah, leisure hotel juga sebenarnya berdampak karena sebenarnya program penghematan anggaran di pemerintah ini lari-larinya efeknya ke masyarakat juga sebenarnya. Akhirnya masyarakat juga menunda atau menghemat juga anggaran mereka untuk bertraveling gitu. Nah, jadi ini pasti dua-duanya akan mengalami penurunan di tahun ini, baik itu city hotel maupun leisure hotel yang di tempat pariwisata. Gitu. Baik, sejauh apa sih Pak penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah ini betul-betul berdampak terhadap industri perhotelan, khususnya mungkin berdampak sampai di momentum libur Lebaran Pak? Sebenarnya gini, saya bicara global dulu ya. Kalau ini memang akan panjang, itu cukup sangat berdampak. Artinya belanja pemerintah itu dibatasi atau diefisiensikan, mengakibatkan penyerapan ekonomi kepada sektor swasta juga terjadi penurunan, sehingga akhirnya mohon maaf kami memang ada program untuk pengurangan karyawan malah, karena memang kami menganalisa akan ada penurunan 50% okupansi tahun ini karena adanya penghematan belanja negara ini. Jadi okupansi itu kami duga akan mengalami penurunan 50% dibanding tahun lalu. Sehingga untuk antisipasinya kami memang terpaksa akan mengurangi karyawan 15-25% sebenarnya. Nah, larinya ke masyarakat juga akhirnya. Awal tahun ini Pak?
Udah mulai sebenarnya. Mulai ya, Teman-teman sekarang di bulan puasa ini udah mulai sebenarnya mengurangi karyawan. Bahkan ada yang menerapkan COVID mode Ya. seperti itu. Baik, tapi terkait kabar gitu ya bahwa sempat ada beredar gitu PHRI sebetulnya optimis tentang okupansi yang bisa mencapai 80-90%. Ya. Ini seperti Di apa libur nih lebaran ya, background-nya di mungkin libur ya? lebaran Baik. ya. Nah, saya kembali lagi ke Leicester di libur lebaran. Kalau itu memang ini kan kebijakan pemerintah penghematan ini kan baru mulai. Sedangkan masyarakat kita kan sudah mengancang-ancang libur lebaran itu jauh-jauh hari lah. Karena kan sekarang dengan ada aplikasi-aplikasi dan promosi-promosi kan makin jauh mesannya makin lebih murah kan Betul. gitu. Nah, jadi dari jauh-jauh hari sebenarnya sudah dipesan. Jadi untuk libur lebaran ini sih sebenarnya akan cukup cukup semarak lah, cukup banyak target memang 80% rasanya bisa dicapai untuk hotel-hotel di daerah pariwisata. Daerah pariwisata. Baik, terkait mungkin target optimis tadi Pak 80% untuk momentum libur lebaran begitu ya. Ini sebenarnya peningkatannya terjadi cukup signifikan nggak dari tahun lalu Pak kalau untuk lebaran nih? Enggak sih, malah Enggak ya? ada penurunan sedikit menurut saya. Penurunan. Ada penurunan sedikit sih menurut saya. Jadi seperti Baik, itu. terkait tadi Bapak bilang mungkin ketika momentum lebaran yang leisure hotel ini masih cukup survive Iya, begitu ya betul. dibandingkan city hotel Betul gitu. sekali. Nah, Anda melihat tujuan-tujuan yang akan menjadi destinasi paling banyak ini akankah trennya sama seperti tahun lalu atau seperti apa nih Pak? Sama masih dipimpin 3 besar itu ya, Bali, Bandung dan Jogja. Ya kan meskipun kita punya tempat-tempat menarik seperti Labuan Bajo dan lain-lain ya. Cuman memang 3 besar itu masih dipimpin oleh mereka. Dan memang masih semarak ya dan karena kemarin kan memang sempat ada diskon ya pesawat terbang ya gitu ya, tiket pesawat. Namun kami melihat diskon 14% itu masih terlalu kecil ya untuk masyarakat. Baik. Diskonnya. Dan kadang-kadang diskonnya itu dikasih cuman one way gitu, bukan two way. Jadi perginya aja tapi pulangnya nggak dikasih diskon. Jadi kayak subsidi juga nih. Berangkatnya dikasih Iya. diskon, pulangnya diambil lagi diskonnya gitu, kayak seperti itu. Nah jadi makanya yang mungkin masyarakat tuh banyak pakai alternatif ya, kayak Bandung jadi itu kan nggak perlu pakai pesawat. Betul. Kemudian Jogja juga sekarang jalan tolnya sudah bagus, orang senang pakai mobil meskipun 6-8 jam ya, tapi mereka menikmati gitu. Jadi tetap bagus di 3 tempat pariwisata itu dan rata-rata di tempat-tempat lainnya juga lumayan lah kalau untuk daerah pariwisata. Baik, jadi ternyata kebijakan diskon tarif pesawat yang 14% ini ya nggak gimana efektif juga sebetulnya Pak ya, tadi hanya one way saja. One way aja, gitu ya. ntar baliknya dibalikin Baliknya lagi. normal lagi. Dibalikin lagi malah Baik. diskonnya. Baik, pemirsa kita akan masih bahas banyak sekali pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Teddy khususnya mungkin terkait dengan kesiapan PHRI mempersiapkan momentum lebaran gitu ya sepanjang 8 hari dan akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialog Lebaran 2025 dengan tema okupansi perhotelan saat momen Lebaran 2025 dan masih bersama dengan Pak Teddy Bahtiar, Wakil Ketua Umum PHRI, bidang investasi dan pengembangan usaha. Pak Teddy tadi sempat membahas terkait dengan tantangan industri perhotelan secara keseluruhan ya, terutama didorong oleh sentimen utamanya itu efisiensi anggaran oleh pemerintah. Betul sekali. Tapi sebetulnya di momentum Lebaran kali ini Anda melihat tantangannya sejauh apa sih Pak? Apakah kemudian dari cuaca, kemudian juga regulasi lainnya yang disiapkan oleh pemerintah ini sudah cukup mendukung Pak untuk tahun ini? Ya kalau untuk daerah pariwisata di Pulau Jawa sementara aman ya, meskipun memang kita tahu kayak banyak beberapa titik banjir, tapi kalau kita bicara kayak Labuan Bajo atau Raja Ampat yang memang laut-laut ya, Wakatobi gitu ya, memang dengan cuaca lagi berat seperti ini memang ombaknya cukup tinggi. Jadi memang ada sedikit penurunan untuk ke sana, tapi nanti mudah-mudahan di musim panas mereka akan kembali ramai lagi seperti itu. Cuman untuk yang daerah-daerah laut tuh memang cuacanya agak lumayan ya, termasuk kayak Gili Trawangan, Gili Air dan lain-lain yang memang menyeberang ke laut itu cuacanya agak sedikit terganggu lah seperti itu. Baik, terkait destinasi wisata Pak untuk khususnya di domestik gitu ya, Anda melihat daerah-daerah mana saja nih yang mungkin dari tahun ke tahun selalu itu lagi gitu, atau justru ada ekspansi ke daerah-daerah lainnya yang mungkin lagi happening di tahun ini Pak Teddy? Kalau saya merasakan memang efek infrastruktur tuh sangat sangat signifikan ya.
Jadi yang terjadi peningkatan itu memang Semarang, Jogja ini karena memang sekarang sudah dicapai dengan jalan tol yang baik ya. Jadi Candi Borobudur, Solo, Jogja, Semarang itu karena sudah bisa dicapai oleh jalan tol dengan baik itu ada peningkatan sekali sih di situ. Baik. Dan di daerah mereka sendiri mereka juga berbenah banyak objek-objek baru gitu seperti di Magelang, di Jogja ya yang ada view segala macam. Itu memang menjadi sasaran baru lah bagi masyarakat kita. Nah, cuman kalau yang terkait dengan pesawat terbang ini ya tentu tergantung dari tiket pesawat ya. Kalau memang tiketnya efisien mungkin makin meningkatkan orang traveling ke daerah-daerah tersebut. Tapi sementara ini yang benar-benar niat dan menyiapkan budget lah yang bisa mencapai daerah-daerah pariwisata yang perlu pakai pesawat seperti itu. Baik. Tapi terkait dengan tren Pak, tren berlibur gitu ya khususnya di kalangan anak muda mungkin milenial gitu ya. Apakah tren ini dari tahun ke tahun masih tetap sama atau seperti apa nih Pak untuk tren wisatawan? Sebenarnya generasi sekarang saya lihat ya generasi anak muda sekarang ini memang traveling itu lebih utama sih. Experience itu ya mereka kan sangat experience ya. Jadi beda dengan generasi saya terutama ya memang kita tuh mungkin ada pemikiran agak hemat, mesti beli rumah, mesti beli ini gitu kan. Jadi kalau di mereka tuh memang lebih mengincar experience sih gitu. Jadi ini sih trennya akan naik ya kalau untuk generasi mendatang tuh apalagi negara kita sebenarnya benar-benar indah gitu ya. Benar-benar indah dari Sabang sampai Merauke itu sangat indah sekali. Saya sih optimis sih kalau marketnya nggak usah ditanya deh, market lokal kita sendiri, domestik kita sendiri bagus sekali. Dan mereka memang sangat experience, tinggal infrastruktur sih sebenarnya. Kalau bisa dibenahi dan diidealkan infrastruktur itu akan lebih mendorong dan meningkatkan lagi potensi yang ada di daerah-daerah pariwisata tersebut gitu. Baik, infrastruktur jadi kunci. Tapi kemudian kalau kita bicara mengenai tren di kalangan banyak anak muda gitu ya Pak ketika berwisata saat ini, sepertinya ada banyak akomodasi alternatif seperti Airbnb, kemudian mereka juga Guest house? Ya, guest house atau villa pribadi seperti itu. Nah, Anda melihat strategi hotel perhotelan konvensional ini sudah cukup oke belum sih Pak untuk menghadapi gempuran seperti ini? Semuanya ada marketnya karena marketnya ini berkembang sih. Marketnya memang bertambah bukan menurun sih ya. Jadi memang di generasi sekarang itu mereka tidak ragu-ragu untuk sharing ya. Sedangkan di generasi kayak saya kan malah sharing gitu ya. Kita satu kamar sendiri-sendiri gitu kan. Kalau di mereka tuh sharing mobil, sharing kamar, segala macam tuh menjadi hal yang biasa bagi mereka. Nah, memang ada market-marketnya, tapi nanti memang tren hotel di Indonesia kan memang mengikuti tetap ke Eropa maupun ke Amerika. Saya melihat sih hotel-hotel masih menyelesaikan hanya dengan konsep dulu nih. Belum yang kembali lagi ke seperti zaman dulu satu kamar itu bisa ada 6 bed, 8 bed. Belum ke arah situ sih saya lihat, saya pantau di Eropa sama di Amerika belum. Tapi gayanya mudah sekali sekarang, desain-desainnya ya gitu ya. Ada hotel and citizen di seluruh dunia tuh hotel yang kayak gaya anak muda, atau di Marriott itu namanya Moxie Hotel gitu ya. Jadi muncul hotel-hotel bergaya anak muda gitu. Baik. Gitu. Baik. Terkait dengan wilayah ataupun kota-kota yang jadi tujuan utama Pak untuk Lebaran tahun ini prediksinya akan di mana saja nih Pak? Gimana tadi pertanyaan sorry? Kota ataupun daerah yang akan menjadi tujuan utama untuk destinasi wisata di tahun ini mungkin prediksinya seperti apa Pak? Ya kalau untuk yang tadi saya bilang ya, kalau memang tidak terkait dengan pesawat terbang itu untuk Pulau Jawa tentu kelihatannya Jogja, Solo, Semarang dan Magelang, Candi Borobudur ini akan mengalami peningkatan banget. Cirebon juga termasuk gitu ya. Cuman untuk yang pesawat memang masih idola tuh Bali banget. Bali ya. Masih Bali banget. Karena Labuan Bajo itu masih segmented juga, tapi lebih banyak bulenya sih sebenarnya. Sama Raja Ampat juga masih banyak dari internasional dibanding dari lokal kita sendiri. Karena harganya agak lumayan costly ya kalau untuk ke sana seperti itu. Baik, tapi dari PHRI sendiri kesiapannya menyambut momentum Lebaran tahun ini seperti apa Pak? Sudah maksimal teman-teman semuanya. Dari berbagai macam materi promosi, strategi promosi udah dilakukan maksimal. Karena kan kita ini menutupi bulan puasa. Bulan puasa ini kan drop, semuanya drop, okupansi kita 20-25%, mau city hotel, mau leisure hotel. Leisure hotel malah lebih terkena karena
liburan di bulan puasa kan kurang asik ya. Tapi kecuali Bali karena marketnya dari internasional dan jadi masih ketutup. Nah kalau City Hotel mereka ganti kekosongan room itu dari paket buka puasa biasanya. Paket buka puasa. Makanya setelah Lebaran ini mereka akan sudah melakukan promosi yang maksimal guna menutupi kekurangan yang terjadi di bulan puasa seperti itu. Baik. Nah kemudian terkait dengan tadi ya Bapak katakan ketika bulan puasa mungkin okupansi leisure hotelnya drop gitu ya. Juga, Kemudian tapi nanti ketika sudah di liburan seperti sekarang gitu ya, leisure hotel yang sebetulnya jauh lebih signifikan dibanding City Hotel tadi ya. Betul sekali. Baik. Betul sekali. Pak Teddy akan kita bahas lagi begitu ya bagaimana kemudian PHRI menyikapi berbagai prospek di libur lebaran kali ini, tapi pemirsa akan kita bahas usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Dialog dan kita masih bersama dengan Pak Teddy Bahtiar, Wakil Ketua Umum dari PHRI. Pak Teddy tadi sempat menyebutkan juga begitu ya bahwa untuk perjalanan mungkin jalur darat gitu ya akan jadi destinasi utama untuk Jawa Tengah, kemudian untuk pesawat, menggunakan pesawat masih di Bali atau Labuan Bajo begitu ya. Tapi mungkin berbicara mengenai tadi Bapak katakan gitu ya, anak-anak muda apalagi lebih mengandalkan experience, kemudian juga lebih mengandalkan kenyamanan untuk pilihan destinasi wisata. Mungkin terkait kota-kota kecil Pak yang belum terlalu familiar gitu ya, apakah di tahun ini juga akan jadi salah satu tujuan wisata Pak? Dia masyarakat kita itu tetap ada segmen atau kelompok yang memang suka nature ya. Jadi saya bersyukur ya. Masyarakat kita itu terbagi banyak. Saya sendiri sih tipe yang kurang bagus lah. Saya tuh mesti toilet harus bagus kayak gitu. Cuman masyarakat kita dan anak muda ini juga banyak yang adventurer banget gitu. Suka yang banget alam banget gitu ya. Jadi makin alami makin senang mereka gitu. Jadi saya bersyukur juga ada segmen anak muda kita yang itu dan makanya saya agak optimis daerah-daerah indah kita yang infrastruktur pariwisatanya atau akomodasi pariwisatanya belum jauh dari sempurna, masih kayak homestay atau losmen itu tetap ada marketnya sih. Dan biasanya mereka memang tetap murah ya, makanannya murah, tapi pemandangannya indah, tapi agak susah gitu loh. Mungkin menuju sana susah, kemudian mungkin belum ada sesuatu yang layak ya, hotel layak belum ada, toilet layak belum ada gitu. Belum ada mall lah gitu, kalau buat ngopi-ngopi ya kan terpaksa mesti bawa sendiri gitu kan. Nah jadi untung aja masyarakat anak muda kita tuh ada segmennya juga yang untuk ke daerah-daerah situ. Jadi kita rasanya masih aman lah ya untuk daerah-daerah seperti itu gitu. Baik, tapi dari kesiapan industrinya sendiri sudah cukup memadai belum sih Pak untuk pariwisata di kota-kota kecil tadi? Jadi karena kan investasi hotel ini kan tidak sedikit ya. Jadi kami tuh punya hitungan gitu bahwa memang infrastruktur itu harus baik dulu gitu ya. Dengan infrastruktur baik itu seluruh market akhirnya bisa masuk. Nah dengan seluruh market bisa masuk, kemungkinan properti hotel kami bisa dihuni dengan okupansi yang diharapkan seperti itu. Nah cuman kalau infrastrukturnya belum siap, rasanya agak gambling ya kalau memang kita duluan buka di sana gitu. Akhirnya memang, tapi memang sudah hukum alamnya lah kalau memang daerah yang indah, di pelosok, tapi infrastruktur belum ada, biasanya memang lokal-lokal itu menciptakan atau memang bule-bule yang atau turis internasional yang sangat suka dengan alami itu yang berinvest duluan sebenarnya. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di beberapa surga Indonesia ini ya, di beberapa titik surga Indonesia ini yang menemukan kan mereka sebenarnya. Betul. Mereka tuh senang mencari-cari terus ketemu tempat yang hidden heaven gitu kan di kita gitu ya, dan akhirnya mereka duluan terus baru kita ngikutin kan gitu kan, infrastruktur datang kita ngikutin, mereka udah merasa ramai ini malas cari lagi gitu kan. Akhirnya sebenarnya mereka terus yang menemukan Wakatobi mereka, Raja Empat mereka, semuanya menemukan mereka sih sebenarnya. Baik, gitu. Tapi itu tadi ya segmennya tuh selalu ada, tapi kemudian bagaimana kemudian didukung oleh penguatan infrastrukturnya ya. Betul. Baik, terkait mungkin kesiapan ataupun promo-promo nih Pak yang sudah dihadirkan oleh industri perhotelan secara keseluruhan, mungkin PHRI menilainya seperti apa Pak untuk tahun ini? Ya cukup banyak sih paket-paket yang ditawarkan kepada masyarakat dari PHRI atau anggota-anggota PHRI ya, mau
harga hotel yang menarik atau bundling harga hotel yang menarik, family room diskonnya atau two room connecting atau misalnya full board ya, artinya sudah termasuk makan pagi siang malam untuk daerah-daerah pariwisata yang jauh kemana-mana gitu ya. Jadi udah cukup maksimal sih kayak saya lihat ya, beragam-ragam dan cukup kreatif ya, karena memang kami di hotel ini memang harus kreatif untuk menggait market yang ada seperti itu. Baik. Tapi terkait optimisme tadi Pak, okupansi 80%, berarti faktor-faktor pendorong dan pencapaian optimisme ini akan datang dari mana saja nih Pak? Ya sebenarnya kita sangat bergantung ya dari kebijakan pemerintah ya. Sebenarnya dan memang tadi ada dua ya faktornya, termasuk tiket pesawat. Itu juga berpengaruh kepada kami. Ini kebetulan aja Lebaran ini masyarakat sudah memesan dari jauh-jauh hari. Ya. Nah cuman kalau diperpanjang lagi, saya khawatir Lebaran tahun depan bisa turun nih dengan seperti ini gitu. Baik. Baik. Gitu. Mungkin harapan ataupun target dari PHRI Pak untuk mungkin Lebaran tahun ini dan kedepannya industri perhotelan akan seperti apa di tengah efisiensi anggaran yang masih terus berlangsung gitu Pak? Ya, saya sih berharap efisiensi anggaran ini jangan selamanya ya. Kalau bisa segera berakhir. Karena memang sebenarnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu dibutuhkan belanja negara. Yang memacu ke belanja swasta dan akhirnya konsumsi dari masyarakat. Semuanya berpengaruh seperti itu. Nah jadi kami berharap memang efisiensi anggaran ini tidak terlalu lama. Kemudian juga kami berharap tiket-tiket pesawat itu bisa lebih efisien, lebih menarik diskonnya. Agar masyarakat memang terdorong buat traveling. Karena memang anak muda sekarang lebih experience tadi. Mencari experience seperti itu. Baik, dan untuk industri pariwisata, industri perhotelan menyikapi mungkin berbagai tantangan yang akan ada di tahun ini Pak, strateginya akan seperti apa? Gimana tadi? Sorry, maaf. Industri perhotelan dan juga pariwisata menyikapi tadi tantangan-tantangan yang sudah disebutkan ya Pak ya, mungkin sepanjang tahun ini akan seperti apa strateginya Pak? Kita memang sebenarnya susah ya, industri pariwisata ini memang sangat bergantung sama kebijakan pemerintah dan daya beli konsumen ya. Kalau itu daya beli konsumen turun, memang kita susah juga mau sekreatif apapun kita, susah gitu. Jadi memang kebijakan pemerintah ini memang sangat mendukung dunia perhotelan dan daya beli masyarakat, spending masyarakat untuk hotel ini juga sangat bergantung. Kalau sekarang memang pemerintah membatasi rapat-rapat di hotel itu juga jadi sangat pengaruh, sedangkan MICE hotel kita banyak sekali sebenarnya. MICE hotel kita banyak sekali dan kita memang terbantu, market kita sebagian itu kan dari pemerintah gitu. Ada rapat-rapat pemerintah juga seperti itu. Jadi sebenarnya mudah-mudahan efisiensi anggaran ini tidak terlalu lama, kami berharap, dan bisa kembali normal seperti biasa sehingga daya beli masyarakat itu kembali normal juga dan hotel-hotel kami bisa sesuai okupansinya seperti yang diharapkan gitu loh Mbak. Baik, itu tadi ya ternyata bukan hanya dari pariwisata saja di bulan Lebaran gitu ya, tapi memang ketika efisiensi anggaran masih terus berlangsung tadi untuk industri MICE sendiri ini yang sangat terpukul gitu ya Pak. Sangat terpukul. Baik. Sangat terpukul. Baik, mungkin dari PHRI Pak harapan terakhirnya gitu akan seperti apa nih Pak untuk mendukung ataupun ngeboost gitu ya industri perhotelan di tahun ini, kinerjanya akan seperti apa? Kalau mau to the point sih, kami berharap efisiensi anggaran negara ini segera segera di stop sih kalau bisa gitu, kembali ke normal lagi, karena sebenarnya rumus ekonomi itu nggak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik kalau memang belanja negara itu dihemat, kan nggak mungkin, karena belanja negara itu kan akan kembali kepada swasta dan kepada masyarakat, dan di situ pertumbuhan ekonominya terjadi gitu loh. Baik. Jadi kalau cita-cita Pak Prabowo itu pertumbuhan ekonomi 8%, semuanya tuh harus bergerak gitu loh. Semuanya harus bergerak. Sekarang bagaimana bisa bergerak kalau misalnya efisiensi negara melakukan efisiensi anggaran, akhirnya berdampak kepada kami jadi berdampak juga penghematan karyawan jadinya kan, jadi kerakyat juga jatuhnya gitu, seperti itu. Baik, jangan lupa juga begitu ya, untuk menyokong pertumbuhan ekonomi ada industri pariwisata, industri perhotelan yang kontribusinya juga sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan tentunya kita harapkan bukan hanya
berbagai strategi dan regulasi saja, tapi juga nantinya akan mendorong bagaimana daya beli masyarakat akan semakin meningkat gitu ya di Ya. tengah pemulihan ekonomi yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Teddy Bahtiar sudah memberikan berbagai insights dan juga pemaparan yang menarik tadi. Sama-sama, Mbak Dan Ocha. tentunya kita harapkan yang terbaik untuk industri pariwisata sepanjang tahun 2025 ini tidak hanya di momentum Lebaran saja. Baik, terima kasih pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam program Special Dialog edisi Lebaran, dan jangan lupa untuk terus perbaharui informasi Anda hanya di IDX Channel You Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalin Chu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.